Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PPKN kelas 11 semester 3, hari ini kita akan membahas mengenai pelanggaran HAM. Sebelum kita ke materi, diharapkan nanti kamu bisa yang pertama, apa definisi dari HAM, kemudian ciri-ciri HAM itu bagaimana, yang ketiga pengertian pelanggaran HAM, kemudian faktor apa saja yang termasuk dalam pelanggaran HAM, dan yang kelima adalah contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di negara kita, di masyarakat, di sekolah, dan dalam keluarga. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, mari kita bahas bersama mengenai pelanggaran HAM. Hak asasi manusia sebenarnya itu menurut pendapat ahli maupun secara umum yaitu hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itu HAM menurut versi secara secara sederhana. Sekarang HAM menurut Undang-Undang tahun 99 nomor 39 yaitu khusus mengenai HAM. Apa itu HAM? Yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara. Selain itu juga dilindungi hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia. Ini adalah hak asasi manusia di Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Sekarang kita lanjut bagaimana ciri-cirinya HAM dan selanjutnya. Sekarang ciri-ciri HAM. Yang pertama, bersifat hakiki. Maksudnya di sini hakiki adalah begitu manusia lahir secara otomatis sudah punya hak asasi manusia. Itu yang hakiki. Yang kedua, bersifat universal. Maksudnya tidak membedakan siapa itu manusianya. Setiap manusia lahir mesti punya HAM. Orang di seluruh dunia ini harus punya HAM. Yang ketiga, bersifat utuh. Cirinya tidak bisa dibagi-bagi. Maksudnya begini, seandainya saya sebagai pejabat, kemudian anak saya berikan HAM saya, ini HAM saya untuk kamu, bukan, utuh. Tidak boleh dibagi-bagi. Selain itu juga bahwa orang gila pun itu juga punya HAM, ya, hak untuk hidup. Kemudian yang selanjutnya, tetap atau tidak boleh dicabut. Contohnya saya pejabat, kemudian saya melakukan korupsi, kemudian hak saya dicabut supaya tidak punya hak hidup, salah. Tetap tidak boleh dicabut. Kemudian kita lanjutkan, selanjutnya di sini. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right di sini, yaitu contohnya memilih agama, bergerak, bahkan mungkin kalau kamu sekalian sebagai pelajar Skapsa boleh memilih sekolah dimanapun. Ini adalah termasuk hak asasi pribadi. Sehingga mungkin dalam satu keluarga, bapak, ibu, anak ini ada yang beragama berlainan, Bhinneka Tunggal Ika, tapi tetap di sini tetap dilindungi oleh hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi, property right di sini, yaitu kamu memilih pekerjaan. Kemudian kamu bisa membeli sesuatu, bisa menjual sesuatu, ini adalah hak ekonomi. Kemudian yang ketiga, hak asasi politik atau political right di sini adalah hak dalam pemerintahan, hak untuk memilih dalam pemilu, hak untuk dipilih dalam pemilu. Yang selanjutnya adalah hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural right di sini, yaitu memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Contohnya kalau kamu punya bakat di bidang budaya, contohnya kamu jaranan, kamu juga berhak untuk mengembangkan ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan atau prosedural right, yaitu di sini berkaitan dengan penangkapan, penggeledahan. Karena manusia di Indonesia itu ada
istilahnya adalah praduga tak bersalah. Setiap manusia tidak boleh ditangkap ataupun ditahan sebelum ada barang bukti dan saksi. Ini adalah macam-macam hak asasi manusia. Kita lanjut. Kemudian kalau tadi sudah apa HAM, sekarang pengertian pelanggaran HAM. Menurut pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM tadi, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang, ya, ingat seseorang ataupun sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, ataupun kelalaian secara hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dalam undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil, benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi kalau kamu tadi sudah tahu apakah HAM itu, sekarang pelanggarannya bagaimana? Berarti pelanggaran HAM itu mereka yang melanggar hak asasi manusia. Lah di sini bisa dikategorikan, bisa perbuatannya ini hanya manusia saja, seseorang, bisa sekelompok orang, bisa aparat negara. Nah, di sini itu bisa disengaja ataupun tidak sengaja. Atau mungkin karena lalai, ya. Secara hukum bisa mengurangi kebebasan, mungkin contohnya untuk beribadah ternyata tidak ada tempatnya, ini mengurangi, menghalangi ataupun membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang ataupun kelompok orang ini yang sudah ada jaminannya dalam undang-undang tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Nah ini, dan harus ada penyelesaian hukum yang adil berdasarkan tata cara yang berlaku. Ini adalah pelanggaran HAM. Kita lanjut berikutnya. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Nah di sini ada dua, yaitu kasus pelanggaran HAM yang berat dan kasus pelanggaran HAM yang ringan. Sekarang yang kita bahas dulu adalah kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama, pembunuhan massal atau disebut genosida. Apa genosida itu? Di situ sudah ada, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis dan agama dengan cara melakukan tindak kekerasan. Ini adalah pembunuhan massal. Jadi namanya massal atau genosida itu tidak hanya seorang, tapi di sini adalah memusnahkan seluruh atau sebagian. Contohnya mungkin bangsa Indonesia, terutama suku Jawa, mau memusnahkan wilayah Jawa, menghancurkan suku Jawa. Lah ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat, yaitu masuk genosida. Contohnya apa? Pembunuhan atau membunuh kelompok anggota. Tadi sudah saya jelaskan. Contohnya yaitu mungkin mau membunuh orang Jawa, ini sudah menjadi kelompok ini. Kemudian yang kedua, akibatnya penderitaan fisik atau mental terhadap anggota kelompok. Jadi mentalnya, fisiknya mungkin kalau fisik sudah dia cedera dan lain-lain, itu mentalnya adalah mereka down, nggak bisa berpikir. Yang ketiga, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Contohnya anak-anak yang harus dididik orang tuanya, dengan paksa dia pindahkan ke tempat yang lain. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok. Nah ini malah sangat membahayakan ya, mencegah kelahiran di dalam kelompok. Tindakannya dengan cara apa? Mungkin dengan cara aborsi atau yang bagaimana ini. Kemudian yang kedua termasuk HAM berat, kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa itu? Yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Maksudnya di sini serangan bisa berupa fisik, ya, yang ditunjukkan pada penduduk sipil. Padahal penduduk sipil itu kan tidak tahu apa-apa.
Contohnya yaitu yang ada di Bosnia, orang-orang masyarakat Bosnia kan tidak tahu sama sekali, sehingga dia menjadi korban, itu berarti termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya apa di sini? Berupa apa? Pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, dan penyiksaan. Dibunuh secara massal, diperbudak seperti contohnya yaitu yang ada di Afrika tahun 80-an, dimusnahkan di Bosnia itu dan disiksa. Kemudian yang selanjutnya, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Sudah diusir, disuruh pindah. Contohnya dulu waktu penjajahan yang ada di Indonesia sebelum tahun 45. Ya, jadi para kolonialisme ini meminta penduduk tersebut secara paksa. Perkosaan, penganiayaan terhadap sekelompok orang. Nah ini tidak hanya satu orang saja yang diperkosa dan dianiaya, tapi di sini sekelompok orang. Dan kejahatan apartheid. Apa itu apartheid? Mungkin Anda yang tahu. Apartheid itu adalah perbedaan warna kulit yang ada di Afrika Selatan. Yaitu di sini orang Afrika itu orangnya tinggi, besar, kulitnya hitam, dijajah oleh bangsa Eropa yang berkulit putih, menganggap kalau bangsa Afrika Selatan ini sebagai budak dan tidak punya HAM. Ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM berat. Sekarang kita lanjut kasus pelanggaran HAM yang ringan. Apa saja termasuk kasus pelanggaran HAM ringan? Pemukulan. Contohnya kalau mungkin kejadian di rumah, di keluarga, di masyarakat, itu kamu dipukul tidak ada permasalahan, itu termasuk pelanggaran HAM ringan. Yang kedua, penganiayaan. Dilihat di TV sekarang kejadiannya banyak sekali penganiayaan. Bisa orang tua menganiaya anaknya sampai meninggal, atau temannya dianiaya. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Ya, mungkin karena kejadian yang bisa membuat nama baik seseorang menjadi jelek. Ini juga termasuk pelanggaran HAM ringan. Yang keempat, menghalangi orang lain untuk mengekspresikan pendapatnya. Di sini kan sudah ada pasal 28 mengenai UUD 45, yaitu kebebasan untuk berpikir, mengeluarkan pendapat dan lain-lain di sini. Lah kok di sini kok dihalangi? Lah ini termasuk pelanggaran HAM yang ringan atau biasa. Jadi kalau kamu punya kemampuan yang luar biasa, bisa kamu ekspresikan. Ya, bisa berupa olahraga, bisa berupa kesenian, dan kemudian yang kelima, pembunuhan. Ya, pembunuhan. Mungkin kamu tanya, Bu, pembunuhan tadi kan masuk kasus pelanggaran HAM berat, Bu. Kalau tadi kasus pelanggaran HAM berat tadi kan dilakukan secara sekelompok orang. Kalau ini mungkin pembunuhannya dilakukan secara individu atau perseorangan. Ini kasus pelanggaran HAM ringan. Kita lanjut sekarang, mengapa sampai terjadi faktor atau terjadinya pelanggaran HAM, ya, baik HAM ringan maupun HAM yang berat. Yang pertama, masih belum adanya kepahaman pada tatanan konsep mengenai HAM antara paham yang memandang HAM bersifat universal secara umum dan paham memandang setiap bangsa punya paham HAM yang berbeda-beda, atau istilahnya partikularisme. Maksudnya begini ya, maksudnya antara negara satu dengan negara lain, mungkin mereka itu pendapatnya penghormatan HAM-nya itu berbeda. Nah ini, karena ini berkaitan dengan apa? Bisa berkaitan dengan ideologi setempat, bisa berkaitan dengan budaya setempat. Ini karena kurang pahamnya tadi, kesepahamannya mengenai HAM itu antar negara atau antar anggota itu berbeda. Kemudian yang kedua, adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Dikotomi antara individualisme dan kolektivitas. Memang kita itu punya hak ya, punya hak asasi. Tapi jangan dengan adanya HAM punya hak itu kamu menjadi apa istilahnya egoisme,
ini hak saya, ini harus saya pertahankan. Tapi kamu juga harus tahu hak kamu itu kadang juga berbenturan dengan hak orang lain. Lah makanya bagaimana Bu? Ya harus kita punya hak, tapi kita selaraskan dengan hak orang lain. Jangan ini hak saya kamu pertahankan walaupun ini mengganggu orang lain, itu salah. Tetap walaupun kita punya hak individu, tapi kita juga harus menghargai kolektivitas atau menghargai orang lain. Yang ketiga, kurang berfungsinya lembaga penegak hukum, polisi, jaksa maupun di pengadilan. Kalau setelah reformasi ini saya lihat sudah berfungsi sebagai lembaga ini. Tapi kalau mungkin pada zaman Orde Baru dan Orde Lama, mungkin lembaga-lembaga inilah belum begitu berfungsi. Yang keempat, pemahaman belum merata tentang hak baik di kalangan sipil maupun militer. Apalagi kalau sipil yaitu orang-orang desa ya, orang-orang yang sekolahnya masih rendah, mengenai HAM itu dia belum tahu sepenuhnya. Ini adalah faktor penyebab pelanggaran HAM. Tadi sampai ada 2 contohnya, yaitu pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan. Kita lanjut. Ini ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang mendapat perhatian dari dalam negara maupun masyarakat. Ya, kasus Tanjung Priok tahun 84. Mungkin kalian semua belum ada, tapi tetap kamu harus tahu kasus itu bagaimana. Kasus Tanjung Priok ini di sini adalah antara penegak hukum dengan masyarakat ini saling mempertahankan pendiriannya sehingga banyak terjadi korban tahun 84. Kemudian kita lanjut, kasus terbunuhnya Marsinah tahun 1994, yaitu Marsinah ini adalah dia kerja di Sidoarjo di perusahaan ya. Kemudian dia menginginkan haknya untuk mendapatkan upah yang layak. Ternyata sebelum dia melakukan demonstrasi dengan teman-temannya, dia sudah diculik, kemudian dibunuh dan dibuang di hutan yang ada di daerah sekitar Nganjuk. Kasus Marsinah ini sempat viral juga dan sudah didokumentasikan oleh negara menjadi film ini. Kemudian kasus terbunuhnya wartawan Udin. Seorang wartawan mau meliput berita, ini kan punya hak, iya sudah ditentukan haknya apa saja dan bagaimana caranya. Tapi karena mungkin waktu wartawan Udin ini melakukan peliputan berita, ada seseorang yang dengan sengaja mengadakan tidak kekerasan terhadap Udin sampai dia meninggal tahun 1996. Peristiwa Aceh ini istilahnya dengan sampai sekarang masih ada, yaitu GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, di sini. Jadi di sana walaupun sampai sekarang kita sudah masuk era globalisasi, tapi juga harus hati-hati karena di sana masih ada gerombolan orang-orang yang menginginkan Aceh menjadi negara yang merdeka, ingin lepas dari NKRI. Kemudian peristiwa penculikan para aktivis politik, yaitu pada tahun 1998, yaitu pada zaman Orde Baru. Aktivis politik yang dia aktif, yang dia selalu ingin mengutarakan aspirasinya, justru pada saat itu diculik. Ada beberapa yang bisa melepaskan diri, ada yang menjadi korban, bahkan sampai sekarang mungkin ada yang masih belum diketemukan. Kemudian peristiwa Trisakti dan Semanggi, inilah titik kita masuk pada era globalisasi. Terbunuhnya elang. Mungkin kamu ada yang punya nama elang lah, ini mungkin orang tua kamu itu menginginkan kamu sebagai Janoko seperti yang peristiwa Trisakti di Semanggi. Yaitu para mahasiswa ingin mempertahankan negara ini dan tidak menginginkan Soeharto sebagai presiden. Nah, saat inilah Bapak Soeharto ikut KTT di Istanbul. Pulang di negaranya, posisi negaranya sudah ramai, terutama pada tempat-tempat seperti gedung DPR dan lain-lain sudah diduduki oleh mahasiswa. Ini Trisakti dan Semanggi. Kasus Poso berkaitan dengan SARA. Apa SARA?
berkaitan dengan ras, agama, suku lah di sini sudah ada perbedaan. Ya, mereka menganggap kalau suku saya yang terbaik, agama saya terbaik, sehingga dia tidak akan menghargai orang lain. Ini salah, ini tetap. Kita memang berbeda ya, kita Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita punya satu tujuan sila ketiga, persatuan. Perbedaan di Indonesia adalah hal yang sangat baik. Ya, jangan dipicu karena perbedaan menjadi kita pecah, tapi enggak, dengan perbedaan kita menjadi lebih utuh. Ini kasus Dayak dan Madura lah, ini sangat menyita perhatian, terutama orang Jawa Timur ya, suku Dayak dengan Madura. Sampai kalau dilihat videonya itu sangat mengerikan. Kamu tahu sendiri orang Madura itu punya keinginan yang luar biasa ya, keras, dan orang Dayak ini merasa tempatnya untuk mencari nafkah juga sudah diduduki oleh orang Madura. Kasus bom Bali. Tujuannya bom Bali, kamu ingat sendiri siapa termasuk kasus ini, sudah dihukum mati, yaitu dari Lamongan. Nah ini, dia inginnya jihad tapi salah tempat. Karena di Bali tidak hanya orang-orang dari luar negeri saja, tapi juga masyarakat sana juga banyak. Nah ini kasus bom Bali, puluhan orang yang menjadi korban. Kemudian TKI di Malaysia. Kita tahu banyak sekali TKI-TKI yang bekerja karena untuk sesuap nasi sampai ke luar negeri ya. Ini banyak sekali kasus TKI di Malaysia. Mungkin ini kurang kesadaran ya, karena negara yang kita tuju dengan negara kita itu sistem hukumnya berbeda. Nah ini, kalau kita kerja di luar negeri, kita harus bisa dan tahu, wah hukum sana seperti ini, tidak sama dengan dihukum di negara kita. Nah ini kasus TKI, semoga tidak terjadi lagi dan terulang banyak. Ini yang selanjutnya, peristiwa kekerasan di Timur pasca jejak pendapat tahun 99. Timur itu baru 20 tahun di Indonesia keluar lagi ya. Karena apa? Dia menginginkan menjadi negara merdeka sendiri. Setelah jejak pendapat yang dilakukan oleh PBB, ini juga terjadi peristiwa kekerasan di sana. Kalau kamu membaca di internet, itu sekarang Timor Leste ingin kembali lagi ke pangkuan negara kita. Silahkan kamu baca di internet mengenai peristiwa ini, sekarang baru trennya ya ini. Jadi menginginkan Timor Leste ingin kembali ke NKRI. Kita lanjutkan. Kasus Ambon, ini juga katanya dengan SARA ya, hampir sama dengan Poso ini. Agama, suku, ras, dan budaya ini. Inilah kasus pelanggaran HAM yang mendapat perhatian dari negara dan masyarakat. Sebetulnya masih banyak lagi kasus-kasus yang ada di negara kita. Kemudian bagaimana Bu? Apakah kasus pelanggaran HAM ada di dalam sekolah, di masyarakat, ataupun di keluarga? Sekarang kita lanjutkan. Contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di dalam keluarga. Banyak sekali, mungkin kamu juga pernah mengalaminya. Contohnya, orang tua menyiksa atau menganiaya anaknya sendiri, dilihat di TV. Mengapa orang tua bisa sampai membunuh anaknya? Contoh lagi mungkin yang sangat ringan ya, mungkin kehendak kamu dengan orang tua tidak sama. Contohnya, kamu kepengennya sekolah di SMA, tapi orang tua memaksa kamu sekolah di SMK. Ini juga termasuk pelanggaran HAM dalam keluarga karena memaksa kehendaknya orang tua. Padahal yang menjalani adalah anaknya. Dan yang baik bagaimana Bu? Anaknya itu punya potensi apa, orang tua harus mendukung, bukan untuk memaksakan. Kemudian orang tua memaksa menginginkan anaknya masuk sekolah tadi sudah memilih pekerjaan dan memilihkan jodoh. Apalagi sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya ya. Kalau mungkin zaman Siti Nurbaya, orang tua berhak mendapatkan atau memilihkan jodoh anaknya. Sekarang enggak. Sekarang enggak, harus memilih sendiri. Ya, harus memilih sendiri. Sekolah juga gitu, Pak, saya sekolah di sini.
Mengapa alasannya bisa kamu utarakan? Saya pengen di 1 Pak, ini. Kemudian memilih pekerjaan juga gitu. Setelah lulus mungkin kamu ingin bekerja atau kuliah. Itu hak kamu. Orang tua tinggal memberi dorongan. Kemudian ini contoh di lingkungan keluarga. Sebetulnya masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada dalam keluarga. Ini contohnya lagi, mungkin kamu sewenang-wenang terhadap pembantu. Oh, Bu, pembantu itu kan dibayar oleh orang tua saya, Bu. Makanya saya harus memperlakukan dia seenaknya. Itu juga salah karena dia punya HAM. Kamu termasuk pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua, pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekolah atau kampus. Yang pertama mungkin di sekolah guru membedakan siswanya. Sebetulnya apa enggak boleh, Bu, membedakan? Enggak boleh. Itu siswa yang pinter, bodoh, atau yang bagaimana, itu tidak boleh dibedakan. Yang cantik, yang ganteng, enggak boleh dibedakan. Yang kedua, siswa mengejek atau menghina siswa yang lain. Mungkin kamu mengejek temannya yang kurang ganteng, atau mengejek temannya yang anaknya enggak mampu, juga enggak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian di lingkungan kampus mungkin dosen males masuk kelas memberikan penjelasan mata pelajaran kuliah kepada mahasiswanya. Karena gini, mahasiswa kan sudah pinter, silahkan browsing aja. Saya nggak pernah untuk menjelaskan di dalam kampus. Ini juga salah. Nah, ini juga pelanggaran HAM yang ada di lingkungan kampus maupun di sekolah. Yang ketiga, pelanggaran HAM yang ada di lingkungan masyarakat. Karena kita adalah makhluk sosial ya, kita nggak mungkin lepas dari masyarakat. Yaitu yang pertama, pertikaian antar kelompok atau geng. Saat ini loh, masa pandemi, kalau kamu lihat di TV ya, kok masih ada ya pertikaian antar kelompok. Kok nggak menyadari bagaimana caranya supaya corona ini berlalu, kita harus saling membahu, malah dia itu bisa mengalukan pertikaian. Ini bagaimana, pemikirannya bagaimana ya. Yang kedua, merusak sarana atau fasilitas umum. Sudah ada fasilitas umum mungkin berupa telepon umum, kemudian ada tempat-tempat umum yang untuk orang lain, contohnya kursi yang ada di taman. Ini ya kamu gunakan sebagaimana mestinya, jangan malah dirusak. Ini juga kamu termasuk pelanggaran HAM. Yang ketiga, perbuatan main hakim sendiri. Mungkin kalau kamu bisa menemukan seseorang yang sudah melakukan kejahatan ya, mungkin contohnya sering mencuri Bu sepeda atau sepeda motor. Terus pas dia melakukan tindakan tersebut ketahuan, kemudian kamu hajar habis-habisan. Ini salah. Serahkan kepada yang berwajib karena ada yang berhak untuk mengadili. Kalau kamu sudah bisa menangkap itu aja sudah bagus. Tapi kalau kamu main hakim sendiri itu salah. Kita lanjut. Itu tadi sekitar mengenai materi. Kalau bisa kita simpulkan sekarang hari ini, berarti pengertian HAM, pengertian secara sederhana tadi adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang perlu dipertahankan, dilindungi. Apalagi tadi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Sudah ada terperinci apa itu HAM. Kemudian pelanggaran HAM ya juga begitu. Tindakan tadi adalah pelanggaran hak asasi manusia, bisa disengaja, tidak disengaja, dilakukan oleh kelompok orang, oleh individu, oleh aparat. Nah ini yang bisa merugikan orang dan kelompok orang tersebut. Kemudian apa saja yang termasuk pada ciri-ciri HAM, bersifat universal, hakiki, dan lain-lain. Ini adalah ciri-cirinya. Kemudian apa saja yang termasuk kasus pelanggaran HAM yang perlu dan masih ada dalam ingatan kita tadi, kasus Tanjung Priok, Marsinah, dan lain-lain. Dan kamu juga bisa memberikan contoh pelanggaran HAM yang ada di sekolah, di masyarakat, maupun di dalam keluarga. Kemudian itu tadi sekitar mengenai kasus pelanggaran HAM. Kemudian tugas kamu yaitu silahkan kamu baca ini, kemudian kamu jawab. Bisa kamu tulis tangan dengan kamu foto, kemudian kamu masukkan ke Google Classroom atau kamu ketik juga bisa. Sudah jelas ya? Kita akhiri saja. Silahkan kamu jawab ini dengan benar dan kamu harus menghargai waktu.
Baiklah para pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai kasus pelanggaran HAM. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.